Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Layanan Wisata Surabaya berbasis web analisis preferensi masyarakat Surabaya. Perkenalkan, nama saya Amelia Prasinja Putri dengan 3 digit NIM terakhir 054 dari kelas Sistem Informasi B 2023. Yang saya hormati Ibu Riri Rengganis SSM HUM selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan para penonton video yang saya banggakan. Pertama-tama, proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab yang berisi bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi sangat mempengaruhi di berbagai bidang, seperti bidang ilmu pendidikan, bidang rekayasa, bidang kesehatan, bidang pembelanjaan, dan bidang-bidang lainnya. Perkembangan sistem operasi menjadi salah satu faktor dominan dalam perkembangan teknologi. Ditambah lagi, pesatnya penggunaan smartphone turut mendorong dalam perkembangan aplikasi seluler seperti media sosial, e-commerce, layanan wisata, dan banyak aplikasi-aplikasi canggih lainnya. Selain teknologi, ada yang namanya API, yaitu pemrosesan cepat untuk menunjang penciptaan aplikasi yang lebih canggih. Contohnya aplikasi beli tiket online dan Surabaya Tourism. Seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata sekarang itu menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Saat ada waktu luang, masyarakat berbondong-bondong bersama keluarganya untuk pergi ke tempat wisata. Pariwisata menjadi salah satu sektor terbesar dalam meningkatkan perekonomian dan jasa. Pariwisata adalah segala bentuk kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang diperoleh dari masyarakat, pengusaha, pemerintahan, dan pemerintahan daerah. Hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Para ahli pun sepakat bahwa pariwisata ini dapat menunjang perekonomian daerah, seperti Kota Surabaya. Kota Surabaya memiliki sejarah dan budaya yang unik. Bahkan, Kota Surabaya menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Hal tersebut menyebabkan Kota Surabaya menjadi destinasi wisata wisatawan dari mancanegara maupun lokal. Tapi, sayangnya, meskipun banyak ragam tempat wisata di Kota Surabaya, fasilitas tempat wisata di Kota Surabaya sangat kurang menurut pendapat wisatawan yang hadir. Kurangnya informasi tempat wisata layanan tersebut, banyaknya wisatawan yang hadir, serta tempat wisata kurang terawat. Ditambah lagi saat pandemi COVID-19, tempat wisata di Surabaya menjadi sepi dan terbengkalai, terutama tempat wisata swasta. Hal tersebut disebabkan karena ada protokol-protokol yang harus ditaati oleh masyarakat Kota Surabaya, seperti perbatasan jalan, pengurangan jumlah pengunjung di tempat wisata, dan perawatan tempat wisata yang lebih ekstra. Perawatan wisata yang ekstra ini menyebabkan banyak tempat wisata milik swasta yang tutup karena bangkrut. Dikarenakan jumlah dana yang dikeluarkan untuk perawatan ekstra ini terlalu besar, serta pengunjung yang hadir tidak sebanding dengan dana perawatan yang dikeluarkan. Masalah itu menjadi tugas tambahan bagi pemerintah Kota Surabaya. Bagaimana pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan masalah itu? Jawabannya perkembangan teknologi. Pada saat itu perkembangan teknologi menjadi solusi dalam permasalahan ini. Pemerintah Kota Surabaya menciptakan inovasi aplikasi sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mengolah dan memberikan informasi serta menaati protokol-protokol pada saat itu. Aplikasi itu disebut Beli Tiket Online dan Surabaya Tourism. Tapi sayangnya aplikasi itu mendapatkan pro dan kontra bagi masyarakat Surabaya. Nah, oleh dari itu, adanya penelitian ini untuk memberikan informasi dan tanggapan-tanggapan masyarakat Surabaya mengenai aplikasi tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh peneliti pada laporan penelitian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengaruh aplikasi sistem informasi layanan wisata Surabaya menurut masyarakat Surabaya? Yang kedua, bagaimana keberhasilan penggunaan aplikasi sistem informasi Surabaya terhadap masyarakat Surabaya?
Yang ketiga yaitu apa saja kelemahan dan kelebihan aplikasi sistem informasi layanan wisata Surabaya menurut pendapat masyarakat Surabaya. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi sistem informasi layanan wisata Surabaya terhadap masyarakat Surabaya. Yang kedua, untuk mengecek seberapa efisiensinya diberlakukan aplikasi sistem informasi layanan wisata ini di masyarakat Surabaya. Yang ketiga, yaitu mengetahui apa saja kelebihan dan kelemahan aplikasi sistem wisata Surabaya ini. Yang keempat, yaitu untuk memberikan informasi dan saran bagi pemerintah kota Surabaya agar lebih memperbaiki lagi apa saja yang perlu diperbaiki. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintah kota Surabaya untuk memberikan informasi dan saran mengenai tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan oleh masyarakat kota Surabaya melalui penelitian ini. Yang kelima ada batasan istilah, yaitu istilah-istilah yang harus diluruskan sang peneliti ke pembaca. Pada bab 2 berisi tentang kajian pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya memilih 3 penelitian terdahulu yang menurut saya relevan terhadap penelitian saya. Judul yang pertama yaitu Studi Evaluasi Optimalisasi Peran Surabaya Turis Informasi Center dalam melakukan promosi wisata Kota Surabaya. Judul yang kedua yaitu Sistem Informasi Mobile Tempat Pariwisata di Surabaya berbasis Android. Judul yang ketiga yaitu Pengaruh Daya Tarik Ragam Wisata di Tempat Wisata Kota Surabaya. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori pertama yaitu penerimaan teknologi informasi kepada masyarakat. Landasan teori ini akan membahas bagaimana masyarakat menerima dan menerapkan layanan wisata berbasis web ini di Kota Surabaya. Yang kedua yaitu hubungan masyarakat dan aplikasi sistem informasi. Dalam teori ini akan membahas pengalaman-pengalaman masyarakat Surabaya dalam menggunakan aplikasi layanan wisata berbasis web. Yang ketiga ada pelayanan dan kepuasan pelanggan, di mana hal ini akan membahas tentang kualitas-kualitas layanan wisata berbasis web. Yang keempat, ada pengaruh sosial dan pengaruh kelompok. Dari mana sih masyarakat Kota Surabaya mendapatkan informasi tentang layanan wisata berbasis web ini? Pada bab 3 metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian memilih jenis penelitian berupa penelitian kuantitatif, di mana nanti peneliti akan membagikan survei pengisian kuesioner dengan menggunakan sampel representatif, yaitu sampel yang sudah memuat berbagai perwakilan populasi. Peneliti akan menyebarkan kuesioner pada remaja yang berusia 16-18 tahun dan orang dewasa yang berusia 19-30 tahun. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar peneliti mendapatkan jawaban dari berbagai populasi, dari remaja hingga orang dewasa. Yang kedua, ada pendekatan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan penelitian statik, di mana penulis akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menggunakan konsep-konsep statistika. Yang ketiga ada sumber data dan data penelitian. Peneliti menggunakan data primer, di mana data primer ini diterima oleh peneliti menggunakan data primer, di mana data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara. Peneliti mendapatkan data penelitian ini dari hasil kuesioner dan wawancara. Jadi peneliti akan memberikan kuesioner dengan pertanyaan yaitu pengaruh layanan wisata ini, terus bagaimana efisiensinya pengaruh wisata ini, dan kelemahan dan kelebihan layanan wisata tersebut agar mendapatkan data yang akurat. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data menggunakan 2 metode, yaitu metode survei dan metode wawancara. Yang pertama, metode survei. Peneliti akan menyebarkan survei yang dibuat dalam bentuk G-form yang menargetkan responden sebesar 30 masyarakat. Karena jumlah masyarakat Kota Surabaya yang terlalu banyak sebesar 3.700.000
3.076.000, maka peneliti menggunakan responden 30 masyarakat Kota Surabaya sebagai perwakilannya. Kuesioner itu akan disebarkan kepada 15 responden golongan remaja dan 15 responden golongan orang dewasa. Metode survei ini akan dilakukan selama 3 hari. Yang kedua ada metode wawancara, di mana peneliti akan datang ke tempat wisata dan mewawancarai pengunjung di sana. Tujuannya yaitu agar peneliti bisa berkomunikasi secara langsung kepada pengunjung-pengunjung Kota Surabaya dan peneliti bisa melihat keadaan bagaimana masyarakat Surabaya saat menggunakan layanan wisata berbasis web ini. Yang kelima ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu reduksi data. Penulis akan merangkum data-data mana saja yang akan digunakan dan data-data mana saja yang tidak akan digunakan. Yang kedua ada penyajian data. Jadi penulis akan menyajikan datanya yang sudah dirangkum tersebut. Setelah disajikan datanya, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian tersebut. Setelah itu ada daftar rujukan. Nah, berikut ini adalah daftar rujukan yang dipakai oleh sang penulis.